Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini masih seputar tentang soal kasus korupsi tata kelola minyak yang dimana telah merugikan negara kita hampir 1.000 triliun. Dan kemarin Bapak Jokowi buka suara soal kasus mega korupsi di Pertamina dan sempat mengatakan komisaris. Dan video selanjutnya adalah Kejaksaan Agung itu belak-belakan soal hukuman mati yang dimana untuk para koruptor. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Kita lihat dan dengarkan berikut ini. Yang lagi rame terkait Pertamina Pak, yang adanya pengoplosan itu tahun 2018 sampai tahun 2023. Ya, ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan yang namanya komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 2023, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun. Dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi layakan untuk dijual oleh Lemigas. Jadi semuanya ada proses. Produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tapi ya apapun namanya penyelewengan itu bisa aja terjadi. Ya. Di 5 tahun itu tidak ada kecurigaan Pak, terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebuk dulu. Merasa celah nggak sih? Celah nggak sih Pak? Ya sekali lagi ini manajemen besar ya, manajemen besar. Saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen kontrol oleh direksi harus detail. Ini menggelitik ya. Kok dia jadi yang panik gitu loh. Enggak. Kok dia jadi yang panik? Jangan-jangan Tidak ada yang panik. Jangan. Sorry. Kan itu kan Panik. beliau itu kader dari partai Baik, PDIP. nggak ada yang Banyak panik. orang Pertamina di Bang Eko. PDIP. Satu-satunya- Ya, duluan tuh kemana-mana. Satu-satunya Anda yang harus panik tahu. sekarang adalah Masyarakat harus tahu. Pertamina. Dan Gitu Pertamina yang harus kita selamatkan Oke. sekarang. Sorry, Bukan saya Pertamina yang sepakat. panik. Kita Ahok selamatkan tidak ada panik. Ferdinand, Semua tidak ada yang panik. Yang panik saya sekarang ditanyakan Pertamina. kalau Anda, kita selamatkan Pertamina. Oh ya, harus. Tapi kalau nanti ada teman-teman Anda yang ada di PDIP, Penjarakan itu semua, berbicara. tidak ada pedulikan Siap, ya? forum. Ya, oke. Tidak ada urusan mau siapa. Oke, Forum. baik. Tapi Anda jangan turut serta. Ya. Tapi Anda Kita jangan salaman, turut ya. serta merusak Gitu nama loh. baik Pertamina. Oke. Bang Eko, Saya cuma pengen ngomong gini, ini Apa? menjadi komoditas politik ketika Hendarsam minta tepuk tangannya buat Pak Prabowo, tepuk tangan. Enggak, ini kita lagi berantas korupsi. Ahok dalam podcastnya ngomong yang terjadi kan adalah soal bagaimana proses pembelian minyak, Tata kelola. tata kelolanya. Ahok kemudian mengusulkan, ini loh kalau mau ke LKPP, itu ada usulan dari Ahok. Menurut saya, kalau Pak Prabowo dan pemerintahannya mau serius memberantas korupsi, perhatikan juga usulan ini. Apakah Anda tanggung jawab kalau kemudian dia dipidanakan oleh Patra Niaga karena membuka rahasia dapur? Oh, kita ada justice book kolaborator. Justice kolaborator itu tetap masuk penjara, bro. Anda mau masuk penjara? Tidak seperti itu. Anda tidak bisa caranya caranya kolaborator itu caranya bebas? banyak.
caranya banyak. Caranya seperti apa? Itikat baik. Seperti yang saya bilang, dia bisa lapor ke Menteri BUMN. Itu udah dilapor dengan surat resmi. Tidak ada lapor. Tidak ada lapor. Buktinya suratnya Anda ada. lihat aja di apa dikatakan. Sorry. Tidak bisa menjawab. Anda jadi seolah-olah lebih tahu administrasi Kementerian BUMN. Kalau Ahok dianggap itu dia kejahatan karena nggak ngebongkar, harusnya yang logika yang sama juga semua komisaris Patra Niaga kena dong kasus ini. Masa iya? Harusnya. Karena tidak menjalankan undang-undang kan begitu? Bukan cuma ya tidak menjalankan undang-undang. Emang bicara yang komisaris mereka yang paling bertanggung jawab. yang mengawasi BUMN siapa? Kan juga Menteri BUMN. Kalau logikanya sama, Erik juga harus bertanggung jawab dong. Anda harus tahu. Gitu Kementerian loh. BUMN itu regulator. Iya, Pak ini Seko. kan program regulator. Regulator dan Ini program pengawas. regulator. Mereka itu Anda harus pengawas. tahu. Gitu loh. Anda harus tahu. Ini gitu kan loh. program regulator, ini kan pengadaan BBM. Kita ini, Gitu loh. ya. Artinya Ya. Anda ingin menempatkan. kita ini mengasah logika Setuju. berpikir kita. Kalau aku ikuti logika berpikir kamu, maka Anda ingin mengatakan Pak Erik juga harus bertanggung jawab di sini. Kan iya. Jaksa Agung mengatakan korupsi minyak mentah saat pandemi bisa dihukum metong. Ups. Para mulut netizen, gimana? Kalian percaya dengan statement ini? Ini negeri Konoha loh. Negeri yang itulah. Percaya kalian dengan statement ini? Apakah percaya dengan rencana ini? Atau ini hanya pencitraan, bualan agar masyarakat tenang dan percaya kalau pemerintahnya sudah benar? Kalau menurut saya sih Pak Prabowo harus benar-benar dilaksanakan ini. Disikat habis para koruptor ini. Jangan hanya yang korupsi di saat pandemi saja, tapi semua korupsi, semua koruptor, mulai dari yang uang receh sampai uang triliunan, itu harus dihukum metong, biar jerah, biar kapok. Kalau nggak ada korupsi, enak Pak, rakyat makmur. Korupsi itu mulai dari strata bawah, mulai dari seksi, bidang, dinas, kabupaten, kota, gubernur, sampai kementerian, sampai pusat, udah banyak Pak. Harus disikat ke akar-akarnya. Walaupun itu korupsi 1000, kalau itu yang dikorupsi uang rakyat, hukum metong, nggak peduli. Biar semuanya kapok, nggak ada yang korupsi lagi, nggak ada koruptor lagi. Indonesia rakyatnya sejahtera. Gimana mulut netizen? Kalian sepakat, setuju kalau dihukum metong? Setuju? Tempus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi Pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Bahwa benar ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian dan pembayaran terhadap BBM atau RON 92, namun yang diterima adalah BBM RON 88 atau 90. Dan selanjutnya dilakukan penyimpanan di depo milik PT Orbit Terminal Merak dan dilakukan blending sebelum didistribusikan atau dipasarkan. Namun perlu kami tegaskan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh segelintir oknum yang saat ini telah dinyatakan tersangka dan ditahan, dan tindakan itu tidak terkait dengan kebijakan yang ada di Pertamina. Perlu saya tegaskan, dalam penanganan perkara ini tidak ada intervensi dari pihak manapun, melainkan murni sebagai penegakan hukum dalam rangka mendukung cita-cita pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Pertamina dikorupsi, Erick Thohir bersih dan tidak terbukti. Anak-anak jenderal yang belum follow ini, pencet tanda plus. Kita berteman kawan. Tinggalkan jejak dengan berkomentar anak-anak jenderal. Guys, akhir-akhir ini banyak sekali beredar di lini masa media sosial menuduh korupsi Pertamina dikendalikan oleh keluarga Pak Erick Thohir. Nih, baca dengan seksama. Kejagung sudah membantah
keterlibatan Pak Erik dan Pak Boy Thohir di dalam korupsi Pertamina. Jadi jangan macam-macam kalian, ya. Jangan macam-macam menuduh-nuduh orang, ya. Kita tahulah bagaimana Pak Erik Thohir itu membenahi BUMN yang ada di Indonesia. BUMN yang tadinya rugi dibuat untung. Ya, bagaimana Pak Erik Thohir membenahi PSSI. Bukan sedikit uang beliau, guys. Bukan sedikit uang beliau. Dia udah kaya raya. Ya, nggak perlu lagi Pak Erik itu korupsi, kawan. Jadi nggak usah nuduh-nuduh lah, nggak usah nuduh-nuduh, ya. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video yang dimana Bapak Jokowi buka suara soal kasus mega korupsi di Pertamina yang dimana telah merugikan negara kita hampir 1.000 triliun. Dan sepertinya Bapak Jokowi sedikit memberikan clue mengenai kasus korupsi ini, dan Kejaksaan Agung sepertinya akan memberikan hukuman mati bagi para koruptor. Semoga ini bisa diaktualisasikan, bukan sekedar sebagai wacana, dan bagi para koruptor bisa menjadi ancaman yang sangat serius. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.